Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. pemirsa Selamat sore. cerdas Ya. TVRI yang berbahagia. Salam persatuan dan salam semangat dari saya, Greseli, Sarjana Hukum Magister Hukum, host pada Bincang Hukum Podcast TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, hampir setiap hari kita mendengarkan adanya penindakan tindak pidana korupsi, baik dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun dari Kejaksaan, dan semuanya ini tentu saja berimplikasi pada penegakan hukum. Dan oleh sebab itu, pada sore hari ini kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi pada pengelolaan aset daerah yang akan dibahas secara langsung oleh saya bersama dengan narasumber yang berkesempatan hadir di TVRI pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakub SHMH selaku Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi, sekaligus beliau adalah ahli hukum tata negara yang akan banyak membahas tentang tindak pidana korupsi pada pengelolaan aset daerah. Selamat sore Pak Bahrul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. kembali kita. Ya. Jadi Pak, kayaknya korupsi ini menjadi topik yang terus-menerus ada, baik itu di media sosial maupun di media TV nasional. Ini menurut Bapak apa yang salah nih dengan penegakan hukum di bidang korupsi ini? Ya, kalau kita sejak reformasi ke sekarang ya, berita-berita tentang korupsi dan pengungkapan tindak pidana korupsi itu kan aksentuasinya kan makin meningkat. Betul. Ya. Itu sesuatu yang bagus ya. Nah, tapi kita juga berharap ya penegakan tindak pidana korupsi itu berkeadilan. Betul. Bukan karena nafsu ya, atau bukan karena target, pesanan. Bukan karena pesanan. Tidak. Iya. Jadi kita bangga, kita support ya penindakan tindak pidana korupsi, tapi jangan melupakan aspek keadilan. Betul. Jangan meninggalkan aspek profesionalisme ya dari penegak hukum, karena kalau itu yang terjadi, penegakan hukum atau pengungkapan tindak pidana korupsi itu merupakan setback. Ya. Kita menghukum orang yang nggak bersalah. Dan itu yang harusnya menjadi perhatian para penegak hukum, baik sekarang maupun yang akan datang. Jangan sampai orang itu dihukum karena dia tidak bersalah, atau dihukum karena dia sebetulnya tidak merugikan keuangan negara. Hanya ada cacat administrasi misalnya. Itu yang harusnya ada kecerdasan untuk membedakan mana yang sebenarnya kesalahan administrasi. Ya, kalau kesalahan administrasi dia harusnya berhenti ya pada recovery administrasi. Ya. Periksa dulu aspek administrasi. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya dalam pembuatan penyelenggaraan pemerintahan itu kesalahan administrasi itu memang disengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, ini baru korupsi. Oke. Nah, karena saya banyak juga melihat ya ada beberapa kasus yang sebetulnya dia merupakan kesalahan administrasi. Misalnya quote unquote untuk tidak mencampuri kasus tertentu, ada misalnya orang import. Baik. Ya, orang mengimpor suatu produk tertentu ya. Nah, kenapa dia import? Karena memang dibutuhkan. Ya. Kemudian prosedur importnya, tata caranya sudah atau dia meneruskan yang sudah ada. SOP yang sudah ada. Ya. Kemudian ternyata dia tidak menerima apapun dari situ. Harusnya ini dikelompokkan sebagai kesalahan administrasi atau maladministrasi. Iya. Mungkin lebih tepatnya kepada Freeze Air Mason mungkin ya Pak ya. Freeze Air Mason itu adalah bahasa lainnya adalah keputusan tata usaha negara, bahasa lainnya adalah kebijakan. Ya. Kebijakan itu dapat terjadi ya kalau memang dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang membuat kebijakan itu harus diambil. Misalnya dalam keadaan emergensi, ya, dalam keadaan kedaruratan. Ya.
itu harus ada preservation, harus adanya kebijakan yang diambil atau diskresi ya. Bahasa lainnya bahasa adalah pidananya lebih tepatnya diskresi mungkin. Diskresi itu administrasi negara. Oke. Diskresi itu adalah administrasi kebijakan dalam administrasi negara. Itu diskresi. Nah, kemudian diskresi itu harus dapat diambil dan itu keharusan bagi penyelenggara negara untuk mengambilnya manakala aturannya tidak jelas. Oke. Jadi ada beberapa ada syarat. Ya. Jadi itu untuk membuat diskresi itu ada syarat ya. Ada kekosongan aturan, ada keadaan emergensi. Ya. Ya, kenapa kalau emergensi? Kalau artinya kalau dalam keadaan emergensi ada tahapan-tahapan tertentu yang harus di-bypass. Ya. Yang harus dilewati. Kalau menunggu prosedur, menempuh prosedur lama, akibatnya apa? Kebutuhan kebutuhan publik yang harusnya diadres, diatasi itu tidak terpenuhi. Itu kesalahan juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita Pak, pada sore ini kan kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi pada pengelolaan aset daerah. Ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan aset daerah itu sendiri apa dan diatur di mana, Pak? Kalau kita bicara aturan tentang aset daerah itu banyak. Banyak sekali ya. Banyak ya, antara lain yang Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Baik. Di situ juga ngatur aset daerah. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Iya. Ya. Ada juga peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang negara dan daerah. Kemudian diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor tentang PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang terakhir ya, kalau dia di daerah ya, dia harus diatur dengan perda. Terakhir untuk daerah itu ada perda ya. Kalau desa ada peraturan desanya. Ya. Artinya ada pemisahan antara aset daerah, aset negara dan aset desa mungkin seperti itu ya Pak ya. Karena itu harus dipisahkan. Karena kalau dia menyangkut barang milik negara itu kewenangan untuk mengurus dan mengelolanya itu ada pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Keuangan Negara mungkin. Menteri Keuangan dan lembaga lain. Dan bukan cuma Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan itu kadang-kadang dia lebih fokus pada keuangan negara. Dia tidak mengelola tentang aset, tidak berkewenangan untuk bertanggung jawab terhadap aset begitu ya. Untuk sekarang di Indonesia ya itu masih disatukan. Makanya di Kementerian Keuangan itu kan ada beberapa dirjen. Iya, betul. Ya. Nah, ada DGP ya, Dirjen Pengelola Aset kan. Betul. Ada dirjen atau keuangan. Kan? Ada macam-macam dirjen. Itu masih nyatu ya. Nah, kalau dia di daerah ya, dia yang menjadi penanggung jawab pengelola aset daerah itu kepala daerah. Nah, makanya bagaimana aset ini dikelola dan dimanfaatkan itu harus diatur dengan perda. Nah, persoalannya kalau kita bicara Sumatera Selatan ya, saya melihat masih ada beberapa daerah kabupaten kota belum memiliki perda. Padahal di sana ada banyak aset mungkin yang sudah terinventarisir maupun yang tidak terinventarisir mungkin ya. Itulah payung hukum untuk pengelolaan dan pengadaan aset daerah itu ada pada perda. Kalau perdanya tidak ada, di situ ada kealpaan penyelenggara pemerintahan ya untuk ngurus itu. Karena ini bukan saja kealpaan ini dapat saja berdampak pada tindak pidana korupsi. Artinya memang dalam hal pengelolaan barang atau inventaris daerah ini dibutuhkan payung hukum begitu ya Pak ya? Iya, semua. Kalau kita kan sudah negara Indonesia pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kita negara hukum. Nah, negara hukum itu sebenarnya fokus pertamanya pada wet mata haid. Ya. Semua tindakan kepemerintahan itu harus berdasarkan hukum. Kalau aturan hukumnya tidak cukup, makanya dia baru berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, di sini masuk hukumnya ya. Jadi kalau peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, baru dia masuk ke dimensi hukum. Nah, untuk menjadi aset daerah, maka
ada parameter atau syarat-syarat tertentu sehingga aset daerah ini bisa di-clear oleh pemerintah daerah, ini adalah aset kami dan pengelolaannya harus seperti apa begitu. Jadi kalau kita bicara aset daerah, ya, aset daerah itu sebenarnya dia ada pada 3 tahap. Oke. Ya. Ada 3 dimensi hukum yang menyangkut aset daerah. Oke. Pertama pada yang disebut dengan aset daerah, ya, atau eksistensi aset daerah. Oke. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, aset daerah ini apa? Aset yang diperoleh oleh daerah, baik perolehannya berdasarkan APBD maupun perolehan lainnya. Nah, jadi misalnya ada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dia beli mobil di tahun 2025. Nah, itu harus diinventaris, harus dicatat sebagai aset daerah. Itu perolehannya dari pembelian berdasarkan APBD. Ada aset daerah, ya, yang perolehannya dengan cara lain-lainnya. Misalnya apa? Hibah pusat. Banyak tuh ada aset-aset pusat, ya, yang dihibahkan ke pemerintah daerah. Daerah Sumatera Selatan, daerah kabupaten kota, dari hibah. Termasuk mungkin ada beberapa kementerian yang di merger seperti itu, sehingga aset-asetnya yang tinggal itu menjadi aset daerah begitu. Penyerahan. Makanya ada yang diperoleh karena APBD, ya. Ada yang diperoleh karena perolehan lainnya, bisa karena hibah, bisa tukar menukar. Rislak itu tukar guling itu artinya rislak itu juga masuk dalam kategori aset daerah. Itu mekanisme perolehan aset, makanya sering dikenal istilah rislak. Rislak itu apa? Tukar guling, betul. Nah, misalnya kita punya aset di pusat yang tidak kita gunakan, tapi di daerah kita perlu tanah tertentu, rislak dia. Nah, jadi banyak mekanisme perolehan aset, dan itu harus dibukukan begitu ya Pak ya. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan aset daerah, kita masuk ke tahap berikutnya adalah penataan administrasi. Nah, penataan administrasi itu yang paling penting apa? Penyusunan inventaris atau daftar aset daerah. Persoalan di kita ini juga belum tertib. Karena beberapa nggak usah jauh-jauh, di sekitaran kota kita aja Pak, kota Palembang ini kan masih ada banyak aset-aset daerah yang sebetulnya terbengkalai. Apakah aset ini sudah terinventarisir ataukah aset ini sudah dilakukan pelepasan? Nah, ini bagaimana nih Pak? Nah, ini makanya kita itu masuk ke tahap 2 nanti. Jadi pertama itu adalah tertib administrasi. Pada tertib administrasi, ya, semua itu demi hukum, ya. Pemerintah itu harus menginventaris semua aset yang menjadi aset daerah. Tujuannya apa Pak? Untuk ketertiban. Kita nggak tahu nih, kalau tahu misalnya pemerintah Sumatera Selatan punya tanah di situ. Nah, kalau dia sebut punya tanah, ya, nanti kan dia akan lanjut ukurannya berapa? Alas haknya apa? Kalau dia tidak ada alas hak, baru masuk ke nanti kepada penata usahaan. Sertifikasinya. Jadi diinventaris dulu. Nah, persoalan di kita, ya, banyak sekali aset daerah itu yang tidak tertib dalam inventarisasi. Sehingga ada aset-aset daerah sebetulnya kemudian karena tidak terinventarisir, jadi dikuasai oleh pihak lain. Banyak sekali jangan bisa dikuasai oleh pihak lain, ya, bisa juga dikuasai oleh mantan pejabat. Betul. Itu kan banyak tuh mantan pejabat itu. Karena itu bisa juga misalnya itu menjadi terbengkalai, tidak termanfaatan. Makanya kewajiban pertama dari pemerintah daerah adalah menata dan menertibkan inventarisasi aset daerah. Itu sangat penting itu, karena inilah yang menjadi tolok ukur, yang menjadi tahap pertama dari optimalisasi
pemerintahan aset daerah untuk kepentingan masyarakat. Iya. Nah, aset-aset daerah ini kan tadi kan Bapak katakan harus terinventarisir dan harus dibuatkan dalam suatu daftar khusus. Apakah dari sekian aset itu hanya boleh dimanfaatkan oleh pemerintah daerah saja atau boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dengan bentuk perjanjian misalnya? Ya itu. Nah, jadi kalau kita tahu dulu asetnya mana. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu asetnya mana, pada tahap itu kita akan tahu ya, ini aset sekarang posisinya seperti apa, dipinjam pakai oleh pihak lain, terlantar, ya, kemudian atau terlantar, atau ini sudah selesai atau masa pakainya oleh pihak lain sehingga harus kembali. Iya. Nah, itu jadi cuma kalau kita nggak punya daftarnya, ya. Saya pernah beberapa kali mendapat informasi ya, suatu provinsi punya aset cukup luas 38 hektar tanah. Dan sebagian itu mungkin dikuasai oleh masyarakat. Karena selama ini tidak terurus, quote unquote, cuma terdaftar sebagai aset daerah ya, dan tidak diurus, akibatnya diokupasi oleh masyarakat. Iya. Nah, ini gimana nih Pak? Karena kan kemungkinan besar aset itu sudah telantar dalam jangka waktu 15 tahun atau lebih. Ada masyarakat yang memanfaatkannya, bahkan bertempat tinggal, membuka usaha dan lain sebagainya. Bahkan mereka sudah berketurunan banyak. Ini bagaimana nih penyelesaian tentang adanya penguasaan oleh masyarakat tetapi aset yang dikuasai ini milik negara atau milik daerah? Iya, kalau itu kan jelas ada instrumen hukumnya kan. Iya. Tinggal dilihat saja, memang tidak semuanya itu. Kalau kita bicara itu kan kita bicara revitalisasi aset. Iya. Jadi secara hukum dia masih aset daerah. Tapi kenyataannya di lapangan sudah dikuasai oleh pihak secara lain. Fisik. Ya, fisik dikuasai oleh betul. Pemerintah harus tegas. Apakah ini mau dilepaskan seluruhnya, mau dilepaskan sebagian, ya. Nah, karena kalau misalnya itu sudah terdaftar, ya, dia harus ada ujung. Makanya di dalam hukum itu kan yang ada asas yang disebut lex spinieri oportet, ya. Jadi semua masalah itu harus ada titik akhirnya. Oke, untuk kepastian hukum untuk kepastian hukum. Betul. Jadi kalau udah tahu, oh ini ternyata memang secara administrasi ya terdaftar sebagai aset daerah. Tapi faktanya sudah dikuasai oleh masyarakat. Padahal ini kan secara administrasi beban. Betul. Kenapa? Ada beban tanggung jawab, ada beban pajak. Yang harus dibayar dan harus dilaporkan juga mungkin tiap tahun ya. Harus ada laporan, harus ada perencanaan. Kalau misalnya jelas ini sudah dikuasai oleh masyarakat dan daerah melalui mekanisme tertentu berkenan untuk menghibahkan ini kepada masyarakat, selesaikan. Oh, itu artinya bisa dihibahkan kepada masyarakat. Ada dengan mekanisme tertentu mungkin ya Pak ya. Nah, sekarang kan misalnya Sumatera Selatan kan banyak punya lahan yang diperoleh dari reklamasi. Berapa banyak instansi pemerintah memperoleh hibah dari pemerintah provinsi? Lebih dari 10 hektar mungkin ya Pak ya. Kan banyak sekali memperoleh itu. Tapi kan tertib. Iya, betul. Nah, tertib kan. Nah, kalau tertib itu kan enak kita, oh ini sudah dikuasai masyarakat, serahkan kepada masyarakat. Artinya tanggung jawab pemerintah terhadap aset itu sudah tidak ada. Oh ini dibutuhkan oleh instansi tertentu untuk bikin kantor, serahkan itu. Kan begitu. Nah, tapi kalau tidak tertib bagaimana? Jangan-jangan sering sekali nanti tanggung jawabnya ada ya pada pemerintah provinsi, sementara fisiknya nggak termanfaatkan, tidak ada itu kan berbahaya bagi pemerintah. Iya, dan ini mungkin juga akan berimplikasi terhadap pertanggungjawaban dari pejabat yang pencatat asetnya mungkin ya Pak ya. Itu karena dia bertanggung jawab untuk menginventarisir seluruh baik aset bergerak maupun aset tetap. Nanti kita bicara tuh kalau bicara aset kan, aset itu kan adalah kekayaan atau provinsi atau harta badan milik provinsi atau kabupaten kota atau daerah yang diperoleh tadi baik dari APBN maupun bukan. Nah, jadi ini harus dicatat semua. Kalau tidak dicatat, ternyata itu merugikan.
tanggung jawab hukumnya ada pada pemerintah loh. Iya. Baik pemerintah kepala daerah ya maupun OPD, kepala OPD yang membidangi aset, yang membidangi urusan aset itu. Okay. Tanggung jawab dong. Iya. Nah, balik lagi Pak, karena kan ada pertanggungjawaban. Artinya aset-aset ini selama tercatat dalam daftar aset, maka itu apakah harus ada yang namanya biaya perawatan, ada yang namanya biaya peningkatan untuk aset tersebut, atau bagaimana nih Pak mekanismenya ini? Ya, jadi kalau sudah tahu ini loh aset-aset daerah itu ya sudah terinci, kepala OPD yang membidangi urusan aset itu dan kemudian kepala daerah itu menyusun yang disebut rencana pemanfaatan aset. Oke, rencana pemanfaatan aset. Tujuannya apa? Nah, ini yang namanya aset kan tidak boleh idle. Iya. Itu harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat. Artinya bisa dalam kategori meningkatkan pendapatan asli daerah mungkin? Bisa untuk peningkatan atau pendapatan daerah, PAD, ya. Bisa juga untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga atau lain atau lembaga sosial untuk memanfaatkan itu. Tapi kan jelas transaksi ya atau peralihan itu kan harus jelas. Makanya harus disusun setiap tahun itu. Kalau udah jelas itu disusun rencana umum pemanfaatan aset. Ini setiap tahun loh. Iya. Karena itu disusun awal tahun, di akhir tahunnya nanti dilaporkan. Iya. Nah, persoalannya di kita ada nggak itu? Ini saya khawatir belum semuanya kita Sumatera Selatan belum tertib di situ, sehingga tertib administrasi ini kayaknya memang yang masih harus ditingkatkan, betul. Padahal inti dari kepemerintahan itu adalah administrasi. Iya, karena memang ada salah satu azas pemerintahan yang baik itu adalah transparansi, akuntabilitas, begitu kan? Dan mana ngukurnya? Kalau administrasinya kalau ternyata administrasinya tidak tertib, begitu. Kita bilang harus transparan. Ya, transparan itu kan artinya kan bisa dilihat. Oh, flowchartnya kalau kita bilang, aset dari Provinsi Sumatera Selatan misalnya sebanyak sekian bidang tanah, sekian banyak kendaraan bermotor, ya, sekian banyak gedung. Betul. Ya. Ini kan kemudian bisa istilah ekonomi bisa diuangkan, dinilai dengan uang. Nilainya berapa? Sekarang kita pernah tahu nggak aset provinsi berapa nilainya? Tidak pernah ditransparansikan kayak gitu kan Pak? Iya. Pemerintah pusat sudah mulai itu. Ada. Jadi nilai aset pemerintah pusat itu sudah ada nilai. Saya beberapa waktu yang lalu baca itu laporan Menteri Keuangan. Iya. Jadi kita nggak tahu nih apakah asetnya ini tiap tahun bertambah atau justru berkurang. Kita nggak pernah mendapat laporannya secara transparan, begitu kan Pak? Itu persoalan. Iya. Nanti kan bukan cuma inventarisasi ya. Nanti ada kualifikasi. Kita punya aset nih, ada tanah di sini luasnya sekian bidang. Oh, ternyata di atas tanah itu ada benda cagar budaya misalnya. Nah, itu juga harus harus diurus oleh pemerintah daerah. Betul. Artinya kalau misalnya begini, ada beberapa aset yang katakanlah mempunyai nilai ekonomi, mempunyai nilai uang seperti yang Bapak bilang tadi. Ini boleh nggak kita atau pemerintah daerah itu kerjasama dengan pihak ketiga? Nah, kita masuk ke tadi. Kalau tadi kan inventarisasi, tertib administrasi yang itu dalam kerangka inventarisasi seluruh aset. Dari situ kan kita tahu jumlah aset. Apalagi lebih bagus kalau misalnya nanti dia bisa dijelaskan dengan nilai liquid aset. Nah, karena ada penilai. Sebentar Pak, apakah aset itu setiap tahun pasti ada nilai tambahnya atau justru mengalami penurunan penurunan mutu gitu? Dilihat jenis asetnya, makanya ini kita masuk kedua. Kalau udah tahu jumlah asetnya, bentuk asetnya seperti apa, baru kita masuk ke pengelolaan atau penata usaha.
Nah, penata usaha itu dimulai dari mana? Dimulai dengan menyusun rencana umum pemanfaatan aset. Oke, rencana umum pemanfaatan ya, aset. itu harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dan ini setiap tahun harus berubah-berubah atau konstan? Enggak, dia berubah. Oke. Nah, karena nanti kan kita masuk ke dalam pada tahap penataan pengelolaan dan penataan aset ini, kita akan masuk ke materi, ke pekerjaan kualifikasi aset. Oke. Ya, aset itu kan ada berupa benda tidak bergerak. Kalau tanah dia tidak mungkin turun secara jadi nilainya tetap valuasi pasti. Ya, saya mau bilang tadi valuasi aset ya. Kalau tanah kan nggak mungkin turun kan? Iya, betul. Nah, tapi kalau rumah dia bisa turun. Oke, karena ada daya susut mungkin ya Pak ya. Rumah ada penyusutan ya. Nah, kemudian masuk lagi ke jenis aset tetap ya, tanah. Dia nggak mungkin turun. Kemudian aset yang berupa benda bergerak, kendaraan pasti turun. Oh iya. kalau kendaraan pasti ada penyusutan. Pasti. Nah, kalau kendaraan pasti ada penyusutan. Kemudian apa? Aset ya itu berupa tagihan misalnya. Surat berharga. Surat berharga. Ada tuh. Iya. Ada kan kita pernah kita tahu secara hukum kan tahu ada surat berharga. Ada saham ada itu. Tapi kita memang tidak pernah diberitakan secara transparan begitu. Inventarisasinya. Iya. Inventarisasinya kita nggak. Oke. Kita ada pemerintah provinsi misalnya, dia mendirikan suatu atau memberi saham di satu perusahaan baik BUMD maupun bukannya. Kan itu kan ada fluktuasi nilai saham. Iya, ada pertambahan atau pengurangan nilai. Ada pertambahan kan gitu. Iya. Nah, ini makanya dari kualifikasi aset ini ya, benda tetap ya, benda bergerak atau surat berharga. Iya. Surat berharga ini banyak loh. Jangan itu. Sementara ini kan masyarakat yang tahu hanyalah aset berupa benda tetap dan benda bergerak. Kalau itu surat berharga ini kayaknya belum terkonfirmasi sama sekali begitu. Di sinilah makanya biasanya ya lembaga pengelola atau badan pengelola aset itu di daerah-daerah itu ada yang menyatukan, ada yang memisahkan. Kalau di Sumatera Selatan disebut BPKD kan. Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah. Ada kan ya keuangan dan aset daerahnya. Kenapa itu disatukan? Karena aset ini dapat menjadi sumber penghasilan keuangan daerahnya. Oke. Itu ada daerah yang memisahkan. Dia itu Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Aset Daerah. Ada yang dipisahkan, ada yang menyatukan. Kenapa ini? Karena ini memang terkait gitu loh. Nah, di mana terkaitnya pada penata usahaan itu. Nah, kalau kita udah tahu jenis asetnya ya, aset tetap ya, tanah dan bangunan katakanlah. Tanah dan bangunan, oke. Kita punya berapa banyak? Nah, ini yang kita belum tahu nih Pak. Kalau kita udah tahu kita punya sekian banyak, oh ternyata yang ini diperlukan, yang ini tidak terpakai, ya. Nah, kalau tidak terpakai kan bisa dikerjasamakan untuk memperoleh PAD. Iya. Nah, baru nanti masuk ke kerjasama. Ada macam-macam kerjasama. Betul. Ya. Nah, apakah nanti bagi bangun atau nanti BGS atau ada bagi bangun, ada atau sewa, ya, ada hibah. Betul. Ya kalau itu kan kalau lebih bermanfaat untuk kepentingan lain kan bisa dihibahkan. Iya. Baru itu. Nah, kemudian kendaraan itu ya setiap pemerintah daerah itu pasti banyak kendaraan. Setiap tahun bahkan menganggarkan itu dan sering sekali itu kemudian tidak jelas. Iya. Kemana berlarinya itu? Apalagi kalau misalnya tadi yang Bapak bilang bahwa sebagian ada yang masih dikuasai oleh pejabatnya, mantan pejabatnya mungkin. Kan sering dengar cerita pejabat nggak mau mengembalikan kendaraan dinas. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, Pak. Nah, kenapa? Karena memang pada fase tertentu kendaraan itu bisa
lepaskan kepada pejabat yang bersangkutan. Itu yang disebut melalui lelang mungkin ya Pak ya? Pelepasan. Karena kalau lelang kan melalui KPKNL, betul. Pelepasan. Artinya ada mekanisme pelepasan itu memang dikenal. Dan itu diperbolehkan. Anda boleh. Nah, dia di kendaraan, tapi ada kendaraan tertentu yang seumurnya sudah sekian tahun, secara administrasi kadang masih tercatat, cuma tinggal bangkai. Ada banyak Pak. Kita lihat di jalan-jalan itu ada beberapa yang masih ada plat merahnya gitu, tapi ternyata kan tidak termanfaatkan gitu. Administrasi dia masih ada. Cuma fisik kan tinggal bangkai. Betul. Nah, muncul persoalan kan. Ini kan kalau jadi apa-apa kan tetap jadi urusan pemerintah daerah. Dan menimbulkan kerugian daerah tidak itu Pak? Dilihat kalau dia masih bayar pajak. Ya kendaraannya kan harus bayar pajak terus kan? Kalau misalnya fisiknya ada, tapi administrasinya ada. Sudah dalam bentuk bangkai, nggak sempurna lagi. Nilai kemanfaatannya nggak ada gitu. Kenapa nggak dilepas? Kenapa nggak dihapus? Betul. Jadi ada pelepasan, ada penghapusan dia. Nanti dia sedaerah tuh ada pelepasan, ada penghapusan. Nah ini menarik Pak, karena tadi kan ada penggunaan aset untuk menambah value atau nilai kemanfaatan dalam bentuk PAD. Ini gimana Pak? Apakah ada mekanisme khusus yang diatur terkait dengan pemanfaatan aset dalam rangka meningkatkan PAD ini? Jadi tadi setelah menyusun rencana umum pemanfaatan aset kemudian dari aset-aset itu dinilai dari sekian aset ini untuk apa saja? Ada nggak yang misalnya bisa dimanfaatkan? Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu pemerintah yang paling banyak memanfaatkan aset dalam mekanisme kerjasama. Bangun guna serah. Nah, ini kayaknya ada kaitannya ini Pak dengan salah satu aset milik pemerintah apakah itu nanti pemerintah Kota Palembang atau pemerintah provinsi, Pasar Cinde contohnya Pak ya. Nah, ini kan sedang marak ini terkait dengan korupsi Pasar Cinde. Ini sebetulnya status dari Pasar Cinde itu apakah aset milik daerah atau bagaimana Pak? Ini agak bicara itu cuma nggak apa-apa ya kan. Jadi Pasar Cinde itu sepengetahuan saya itu tanahnya itu punya provinsi. Bangunannya karena dulu berada di itu menjadi punya Kota Palembang. Artinya dalam satu lokasi itu ada dua pemerintahan yang memilikinya. Itu yang agak aneh sebetulnya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau kita kaitkan dengan pengembangan kota, saya kasih contoh ini ya, Kota Lubuk Linggau dengan Musirawas. Kan dulu kabupaten induknya itu adalah Musirawas, sedangkan pemekarannya itu adalah Kota Lubuk Linggau. Maka aset yang ada di Kota Lubuk Linggau itu secara administratif dan diatur juga dalam undang-undang menjadi milik kota yang dimekarkan, dalam hal ini Kota Lubuk Linggau. Kenapa tidak terjadi hal yang sama antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Kota Palembang terhadap aset yang menurut saya agak rancu ini, tanahnya milik provinsi, bangunannya milik Kota Palembang. Itu kenapa terjadi? Tadi tertib administrasi. Karena kita tidak tertib administrasi dalam menginventarisir aset. Kok aneh, ada tanah punya provinsi, sementara bangunannya kok jadi itu punya kota gitu loh. Nah ini pemanfaatannya ini gimana Pak? Siapa yang boleh memanfaatkan, terus siapa yang boleh melakukan kerjasamanya? Ini kan menjadi menarik ini. Kalau seperti itu, yang mau dimanfaatkan apa? Tanahnya. Provinsi dong yang berwenang, yang punya kewenangan mengkerjasamakan. Artinya provinsi juga nanti yang boleh menunjuk siapa nih yang pihak ketiga untuk melakukan kerjasama. Siapa kan ada aturannya. Ada aturannya, dia mau kerjasama dengan siapa, mekanismenya apa, hibah, bangun guna serah. Nah ini menarik ini Pak, bangun guna serah ini. Ini mungkin kayaknya pemirsa harus lebih banyak mengetahui penjelasan dari Pak Bahrul ya. Apa itu bangun guna serah dan kemanfaatannya seperti apa? Jadi sebenarnya bangun guna serah itu translasi dari bahasa Inggris, build, operate, and transfer.
diterjemahkan ke dalam ranah hukum Indonesia menjadi bangun guna serah. Ya, itu provinsi punya tanah. Ya, tanah ini idle. Mau membangun gedung, dana nggak ada. Nah, dia kerjasama dengan perusahaan. Pihak ketiga lah. Pihak lain ya. Belum tentu ketiga, pihak lain, teman-teman berjanji. Kan? Oh ya, udah. Yuk. Apakah boleh hanya satu pihak atau banyak pihak? Ini nggak ada larangan atau gimana? Nggak ada, karena ada mekanisme pemilihannya. Ada penawaran, ada itu. Penawaran pun nanti kan dilihat ya. Apakah ada beberapa penawar, dia akan pilih. Kalau dia satu kan cuma satu. Ya, kan ada mekanisme kerjasama. Ada aturannya. Ya. Nah, dia mau bangun bangunan di tanah yang idle. Nah, kalau dibangun kan ini kan ada PAD yang masuk ke daerah. Ke kas daerah ya. Ada juga pertambahan nilai aset, valuasi asetnya kan naik tuh. Pasti. Ya kalau misalnya dia tanah kosong kan mungkin nilainya cuma 1 miliar. Setelah dibangun gedung mungkin bisa 10 miliar. Dimanfaatkan oleh banyak orang pasti. Kan ada kemanfaatan bagi publik, misalnya jadi pasar. Jadi lapangan apa gitu. Betul. Sarana publik kan. Dan membuka lapangan kerja tentunya, Pak. Kerja banyak sekali, makanya itu perlu dimanfaatkan. Nah, kalau yang punya itu tanah itu ada pemerintah provinsi, ya pemerintah provinsi punya kewenangan untuk mengerjasamakan. Nah, konsepnya macam-macam ya. Salah satunya bangun guna serah ya, atau dia dibalik. Itu ada dua, itu mirip, cuma secara hukum dia berbeda. Ada bangun guna serah ya, artinya bill operation, bill operate ya, BOT ya, transfer. Ya. Dibangun dulu oleh mitra yang disepakati gitu. Mitra kerjasama bangun. Sudah bangun, untuk mengembalikan modal yang dia tanamkan di situ, biasanya besar ya. Dia operasikan. Dia manfaatkan dulu itu. Setelah waktu tertentu ya, baru kemudian itu selesai dong, ini 30 tahun. Artinya ada jangka waktu kerjasamanya ya, Pak ya? Ada. Nah, nanti di sini ada celah tersendiri ya soal korupsinya. Nanti saya akan cerita. Setelah waktu tertentu kerjasamanya 25 tahun ya, atau 30 tahun ya. Selesai masa kerjasamanya, kembalikan, serahkan ke pemerintah daerah. Jadi aset daerah yang udah bernilai kan. Dan selanjutnya nanti pemerintah daerah yang akan mengelola. Jadi hak penuh pemerintah daerah itu. Nah, tadi ada BGS ya, bangun guna serah. Ada yang itu mekanisme kedua ya, kerjasama dengan pihak lain itu ya, bangun serah guna. Dibangun serah guna. itu agak sepertinya agak main-main berbeda. Gitu ya? Konstruksi hukumnya berbeda. Konstruksi hukumnya itu beda. Kalau dia bangun serah guna, dibangun dulu ya. Setelah selesai dibangun, diserahkan kepada pemerintah provinsi ya, baru nanti digunakan. Dikerjasamakan lagi atau bagaimana, Pak? Bisa dengan ini, dengan pihak ini, atau nambah pihak. Tapi sumber untuk pembangunannya ini tetap menjadi sumber APBD? Investasi gitu. Tergantung, biasanya kalau kerjasama seperti itu, pemerintah daerah tidak mau mengeluarkan biaya investasi. Dia cukup aset yang existing, aset yang ada saja. Mungkin itu yang dimaksud oleh salah satu tokoh ya, artinya pembangunan ini tanpa harus melibatkan dana dari APBD, mungkin itu ya, Pak ya? Iya, jadi nggak ada. Jadi dana pihak ketiga, dia mengembalikan dana investasinya dari mana? Dari mengoperasionalkan bangunan itu. Tapi dalam kurun waktu tertentu. Nah, persoalan yang muncul ya, kalau Mbak Grace tahu ya, dari sekian banyak kerjasama bangun guna serah ya, yang sudah ada selama ini, kelemahannya pada monitoring. Itu sebetulnya di Sumsel sendiri atau di Kota Palembang sendiri ada beberapa tempat sih, Pak, yang digunakan mekanisme bangun serah itu, bangun guna serah tadi. Banyak sekali. Besar-besar tuh, mall-mall tuh dilihat aja. Salah satu mungkin yang Palembang Square. Iya, banyak tuh, ada beberapa itu yang. Nah, persoalannya di mana? Kelemahan pemerintah daerah itu biasanya terkait dengan monitoringnya. Bangun guna serah itu ada dua. Pertama, dia kelemahan pada perjanjian.
perjanjiannya itu biasanya memposisikan pemerintah daerah itu secara lemah. Pada posisi yang lemah. Ya, artinya apa? Suatu saat si pengembang ini bisa memutuskan kontrak sepihak atau bagaimana? Yang paling menonjol dalam kelemahan itu adalah tentang larangan peralihan. Oke. Ya. Kemudian kontrol terhadap penghasilan. Iya. Ya. Karena kalau dia bangun guna serah, ya, di dalam bangunan itu, ya, biasanya ada fasilitas umum. Betul. Fasilitas umum punya siapa? Harusnya punya pemerintah provinsi. Dong. Iya. Penghasilannya harusnya masuk ke provinsi. Tapi itu nggak pernah kan, Pak? Di situ persoalan. Nah, balik lagi kita, Pak, dengan topik kita. Ini sebetulnya kalau kita bicara tentang aset, ya. Tadi Bapak sudah banyak menjelaskan bangun guna serah ini, unsur korupsinya gimana, Pak? Nah, tadi ya itu. Nah, yeah. Sekarang kalau kita bicara unsur karena korupsi. ini kan kita sesuai dengan tema nih ya, korupsi pada pengelolaan aset daerah. Nah, yang dimaksud dengan korupsi pada pengelolaan aset daerah ini ada berapa banyak yang modus yang bisa dilakukan gitu? Kalau tadi kan baru tahap kedua nih. Tahap pertama kan inventarisir. Tadi saya sudah bilang kealpaan dalam menginventarisir aset daerah itu juga tindak pidana korupsi. Udah masuk kategori tindak pidana begitu ya, Pak? Karena ada aset yang terlantar. Ini mungkin pernah tahu ya, ada kadang-kadang kan pemerintah ini kan pada saatnya ya, dia kan punya niat yang tulus untuk membangun. Sementara kapasitas daerah kan terbatas. Betul. Dia bikin yayasan-yayasan. Iya. Kadang yayasan itu dibikin oleh pejabat yang pada saat itu menjabat atau tokoh masyarakat. Karena ini tidak terinventarisir secara baik ya, aset-aset ini. Aset itu menjadi aset yayasan kan? Iya. Nah, bukannya aset yayasan itu menjadi kekayaan yang terpisah, Pak? Ya, makanya itu. Jadi kalau dia ini ada beberapa loh kasus yang saya tahu ya. Pemerintah mendirikan yayasan, kemudian karena kontrol tidak diinventarisir sebagai aset pemerintah daerah, menjadi kekayaan yayasan. Iya. Beralih ya. Nah, tapi kalau misalnya kekayaan yayasan mau transfernya sendiri kan ada mekanisme sendiri kan. Betul. Kemudian kan ada mekanisme sendiri kan, makanya ada rezim hukum yang mengatur keuangan negara itu ada dua, ada keuangan negara yang bersumber dari APBN dan APBD dan ada keuangan negara yang merupakan aset publik sebetulnya di situ ya. Itu kan lain lagi kan. Nah, tapi ya banyak sekali yayasan-yayasan yang dulu didirikan oleh pemerintah daerah atau pejabat-pejabat pada masanya karena nggak diinventarisir, kemudian dilepas menjadi kekayaan yayasan. Baik, apalagi kalau misalnya disengaja dilepaskan. Iya. itu persoalan ya. Nah, itu pada tahap inventarisasi ya, inventarisir. Kemudian masuk ke tahap pengelolaan atau penatausahaan ya. Nah, pada tahap pengelolaan ini ya, di mana sih korupsinya? Tadi ketika pejabat sengaja melemahkan posisi pemerintah daerah dengan adanya pencatatan yang tidak ini ya, yang tidak tertib ketika membuat pekerja sama pembangunan ya, pembangunan mall misalnya, pembangunan ketika itu di posisi itu ada kesengajaan memposisikan atau melemahkan atau mengurangi ya, hak pemerintah daerah untuk memperoleh penghasilan misalnya, karena juga sudah korupsi. Artinya dalam hal ini harus setara seharusnya. Harus setara, harus muncul kan? Iya. Kemudian pada kontrol pengelolaan, banyak sekali ya dalam perjanjian itu pemerintah itu sama sekali tidak diberi hak untuk ikut dalam kontrol dalam pengawasan terhadap pengelolaan. Iya. Padahal ada asetnya di situ. Mungkin bisa secara real mungkin ya Pak ya, yang bisa kita contohkan itu adalah bagaimana
aset yang dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada salah satu lembaga korpri misalnya gitu kan? Kalau hibah lain lagi dia. Beda. Jadi kalau itu udah berpindah gitu ya. Kalau hibah kan dia berpindah. Iya, oke. Nah, dalam pengelolaan aset BGS itu. Nah, kemudian kelemahan yang paling penting itu tidak ada larangan kepada mitra berjanji ya atau kawan berjanji untuk mengalihkan. Wah, ini bahaya, Pak. Jadi banyak ada kasus ya, itu BGS itu pola kerjasamanya BGS ya, tapi waktunya terlampaui. Kenapa? Karena tidak bisa diserahkan kepada pemerintah daerah ya. Kenapa? Karena aset ini oleh pihak yang mengelola, yang kawan berjanji awal tadi yang mengelola, dialihkan kepada pihak lain, dijual saham. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebetulnya ya Pak ya. Padahal kan kalau misalnya kita berkaca pada perjanjian semula, artinya kan yang mempunyai kewenangan itu adalah antara pemerintah pemilik lahan dengan pihak yang diberikan kewenangan lah hak untuk membangun gitu. Nah, kalau tiba-tiba dia melakukan pengalihan dan lain sebagainya, ini gimana nih posisi pemerintah ini? Nah, itu artinya tadi kan ditanya kan di mana sih simpul-simpul korupsinya? Iya, betul. Di situ pada saat penyusunan perjanjian, pada saat pelaksanaan perjanjian ya, pada saat peralihan kepada itu. Ya. Oke. Pada saat peralihan aset kepada pihak lain, biasanya itu tidak diatur secara tegas. Nah, ketika terjadi peralihan aset ya, peralihan aset sehingganya waktu dia harusnya serahkan ke pemerintah daerah tidak diserahkan, di situ kan sudah ada korupsinya. Iya. Nah, ini menghitungnya ini apakah karena keterlambatan waktu penyerahan atau karena tidak ada kemanfaatan yang diterima oleh pemerintah daerah atau bagaimana? Bisa dua-duanya. Oh, begitu. Kan kalau dia gedung misalnya, yang di dalamnya itu swalayan, itu kan mall kan. Iya. Kalau dia serahkan misalnya harusnya diserahkan di awal 2025, tapi dia serahkan di akhir 2025 saja, dalam kurun waktu setahun itu kan ada penghasilan. Iya. Nah, ini karena terikat dengan perjanjian ini tadi, apakah mekanismenya diselesaikan dulu secara keperdataannya atau memang bisa langsung diambil tindakan bahwa ini dilakukan audit tentang investigasi kerugian keuangan negara? Kalau itu soal pilihan penegakan hukum ya, bisa saja diselesaikan melalui mekanisme pidana, bisa juga diselesaikan melalui mekanisme perdata tergantung mana yang dipilih. Tapi salah satu itu simpul korupsi atau tindak pidana di situ pada tahap penataan atau pengelolaan. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi ada beberapa aset yang menurut Bapak setelah diinventarisir ternyata aset-aset ini sebetulnya sudah mengalami penurunan dan tidak mempunyai kemanfaatan langsung kepada pemerintah. Ini boleh dilelang, begitu kan Pak ya? Nah, jadi pada saat tahap pengelolaan aset ini ada pemanfaatan tadi dapat dimanfaatkan dengan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan PAD atau penghasilan daerah atau untuk memanfaatkan aset, optimalisasi manfaat aset ya. Kemudian misalnya kalau dibutuhkan oleh pihak lain dihibahkan. Okay. Kemudian misalnya kita perlu pada tahap pengelolaan ini kita perlu tukar guling karena kita perlu aset tertentu sementara aset kita diperlukan pihak lain, tukar guling kan itu. Setelah tukar guling apa? Ada pelepasan ya. Jadi aset-aset yang memang sudah dianggap sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sementara mungkin ada pihak lain yang membutuhkannya, ya dilepas saja. Nah, cuma sayangnya yang paling banyak selama ini yang dilepas itu cuma terkait dengan kendaraan-kendaraan saja. Iya. Yang aset tetapnya itu Kak kadang-kadang tidak termanfaatkan, ada beberapa bahkan sudah tidak terpakai lagi, tidak terurus gitu kan. Kalau misalnya nanti itu dipakai oleh pihak ketiga atau pihak lain yang memang membutuhkan, bahkan bisa mendapatkan tambahan PAD begitu. Bisa, kalau dia dikerjasamakan bisa itu. Kalau dia dilepaskan, yang paling penting itu apa?
mengurangi beban dengan tanggung jawab, bukan beban keuangan. Betul. Itu juga harus dilakukan gitu loh. Jadi banyak gitu. Iya. Jadi sebetulnya kalau mau bicara tentang korupsi di pengelolaan aset ini ada banyak aspek ya Pak? Banyak sekali. Dan itu sebenarnya kalau tidak diurus secara baik, itu masuk nggak dalam kategori merugikan keuangan negara karena membiarkan aset begitu? Iya, pembiaran. Iya. Karena kalau dia dibiarkan, ya, itu bisa juga korupsi karena merugikan keuangan negara. Karena setiap aset itu pasti butuh biaya pengurusan, ya. Nah, itu merugikan keuangan negara karena ada pengeluaran yang seharusnya tidak terjadi, atau nanti karena tidak diurus secara baik dikuasai oleh pihak lain, sementara pejabatnya kan harus bertanggung jawab. Iya, melalui mekanisme peradilan untuk mengeluarkan biaya lagi. Jadi banyak itu, makanya penting sekali ya memulai kesadaran untuk menertibkan penataan aset daerah. Iya. Itu sangat penting. Ya. Nah, tadi menarik sebetulnya BGS ini ya. Kayaknya memang masyarakat kita nih harus lebih banyak tahu tentang BGS ini. Apakah BGS ini hanya diperuntukkan untuk pemodal besar atau kepada masyarakat yang memang berkeinginan untuk melakukan bangun guna serah? Artinya dari sekian luas tanah itu bisa dibagi-bagi nih, yang ini dapat bangun guna serahnya, haknya ini perjanjiannya sekian tahun gitu, atau bagaimana mekanismenya Pak? Jadi menariknya ya terkait dengan BGS ini, yang banyak terjadi itu kerjasama antara provinsi atau pemerintah daerah dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Iya. Kenapa? Karena mereka pemodal besar. Pertama pemodal besar, dan yang banyak dicurigai ya, kadang-kadang dalam mekanisme BGS itu ada kickback. Ada gratifikasi dari pengusaha kepada pejabat yang memberi konsesi. Iya. Itu nggak boleh. Dan itu sering sekali itu. Iya. Nah, padahal ya kalau kita baca aturan tentang ekonomi Indonesia, yang harusnya dikedepankan itu kerjasama dengan koperasi kan? Iya. Meningkatkan menumbuhkan ekonomi rakyat. UMKM. Kalau dibilang koperasi kita nggak mampu, banyak yang mampu. Ada yang mampu. Atau kalau nggak koperasi, pengusaha daerah, pengusaha lokal. Kenapa semuanya kadang-kadang cuma di kerjasama BGS pada perusahaan level tertentu, perusahaan level tertentu dan pengusaha tertentu? Iya. Kenapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Dan sebetulnya juga kan, apakah dengan adanya pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar itu justru menimbulkan lapangan kerja baru atau bagaimana ini? Kalau soal lapangan kerja, ketika dilakukan pembangunan mungkin ada kreasi ya, penciptaan lapangan kerja ya. Yang dikhawatirkan di situ pertama adanya gratifikasi. Oke, gratifikasi. Nah, tadi balik lagi karena ada satu milik pemerintah provinsi tanahnya, satunya milik pemerintah Kota Palembang. Ada pembangunan misalnya Pak di tanah milik pemerintah provinsi ini, apakah pemerintah Kota Palembang ini nggak bisa mendapatkan kemanfaatan atau bagaimana? Iya, pemerintah Kota Palembang kan dia bukan pemilik lahan ya. Kemanfaatannya apa? Dia memperoleh BPHTB misalnya. Oke, artinya BPHTB yang mereka ini peroleh. Kemudian kemanfaatan secara tidak langsung ada penciptaan lapangan kerja buat warga Kota Palembang. Iya. Ya. Bangunan yang ada dan itu ada retribusi nanti. Bangunan yang sudah ada ini mau diapain? Apakah perlu dilakukan revitalisasi atau dilakukan bangun baru atau bagaimana ini Pak? Karena kan saya contohkan nih ya di Pasar Cinde itu karena sudah ada bangunan yang sifatnya cagar budaya dan tanahnya itu milik pemerintah provinsi, ada pihak ketiga nih yang melakukan bangun guna serah. Ini gimana nih sehingga akhirnya menimbulkan kekisruhan dalam dunia hukum ini? Sebenarnya kalau kita melihat ini ya, itu sebenarnya simple ya. Kalau kita tahu misalnya di situ cagar budaya ya, konsepnya itu adalah bangun guna serah yang tanpa merusak cagar budaya. Jadi didesain bangunannya itu bisa mengenklav cagar budayanya.
Jadi ruang lain yang dimanfaatkan cagar budaya tetap kalau itu. Iya, nah persoalannya kan harus pas. Historisnya nggak hilang. Nggak hilang. Jadi jangan dianggap karena membangun bangunan lama cagar budayanya harus dihancurkan, tidak. Oke. Nah tapi itu kan harus dipastikan ya. Apakah itu cagar budaya apa bukan? Oke. Ya. Oke, Pak Bahrul, untuk apa namanya korupsi di pengelolaan aset daerah ini apa nih yang mau Pak Bahrul himbau untuk pemerintah Kota Palembang maupun pemerintah provinsi dalam pengelolaan aset agar tidak terjadi tindak pidana korupsi? Iya, itu tadi saya sudah katakan. Pertama, mulailah tertib menginventarisir aset. Oke. Yang kedua, perketat pengawasan dalam pengelolaan. Ya. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan aset supaya itu memang memberi tambahan pada penghasilan daerah, pada PAD maupun optimalisasi kemanfaatan untuk masyarakat. Okay. Ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, ada hal-hal lain ya tinggal dilakukan kalau Mahkamah Konstitusi menyebutnya rekayasa konstitusional. Yeah. Kalau di sini kan tinggal rekayasa engineering. Oke, jadi kita pakai apa namanya bahasanya Roskopon ya Pak ya? Iya. Jadi hukum itu kan harusnya hidup. Social of atau social engineering gitu. Jadi kan kita tidak menjadikan hukum itu sebagai aturan-aturan yang mengikat tanpa memberi kemanfaatan. Salah satu tujuan hukum memberi kemanfaatan. Iya. Ada ruang-ruang untuk memanfaatkan aset ya tanpa harus melanggar hukum. Iya. Nah, ini balik ke korupsi nih. Karena korupsi ini kayaknya menjadi topik hangat dan sudah menjadi makanan kita sehari-hari, korupsi di segala lini. Ini himbauan Pak Bahrul untuk segala masyarakat kita supaya apa nih bisa setidak-tidaknya mengurangi angka korupsi walaupun tidak bisa secara signifikan, paling tidak kan kita berusaha untuk menguranginya dengan cara bagaimana? Saya pikir simpel, kalau soal tindak pidana korupsi, semua kita dari pemerintah sampai masyarakat harus bahu-membahu ya memberantas korupsi. Yeah. Itu poin pertama. Poin kedua, hindari pembusukan dalam proses penegakan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena ternyata dalam proses penindakan atau penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi itu mulai terjadi pembusukan. Di mana pembusukannya? Sering sekali laporan-laporan ya adanya tindak pidana korupsi itu rekayasa dengan tujuan untuk pemerasan. Iya. Itu sudah muncul itu. Dan itu sebetulnya dimulai dari yang namanya klarifikasi ya, begitu. Itu makanya harus itu. Nah, kemudian penegak hukum harus objektif, profesional dalam penegakan hukum atau dalam penegakan hukum korupsi. Jangan sampai ada bluffing ya atau pemberitaan tentang kerugian yang luar biasa besar, padahal itu tidak pada saat penghitungan nanti nggak cocok. Padahal itu tidak bisa dibuktikan. Betul. Ya, jadi harus tegas mana yang memang kerugian, ya, mana yang sebenarnya dugaan asumsi. Iya. Nah, sementara di masyarakat kan yang dikedepankan kan jumlah kerugian, jumlah kerugian sekian. Padahal begitu dibuktikan ternyata bukan. Iya, baru potensi. Baru potensi. Iya. Padahal Mahkamah Konstitusi bilang kerugian tindak pidana korupsi itu adalah kerugian aktual. Iya, harus jelas dan nyata. Jelas, nyata jumlahnya dan bentuknya. Nggak boleh ada sangkaan dugaan tindak pidana korupsi itu hanya berupa perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi begitu. Kemudian penerapan hukumnya harus pas. Jangan pelanggaran terhadap hukum lingkungan ditarik dan dipaksa menjadi tindak pidana korupsi. Saya pikir hal-hal itu menjadi catatan kita dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Baik, menarik sekali Pak Bahrul. Artinya dalam penegakan tindak pidana korupsi ini penegak hukum memang harus profesional dan harus memahami bahwa antara tindak pidana korupsi dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat administratif harus mereka pisahkan, dan penegak hukum juga harus memahami apa yang dimaksud dengan pengelolaan aset secara unsur pemerintahan yang baik dan benar serta pengelolaan aset yang merupakan
kemanfaatan bagi masyarakat. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bahrul. Saya Graciely Sarjana Hukum, Magister Hukum, pamit undur diri pemirsa. Semoga apa yang kita bincangkan pada sore ini memberikan manfaat bagi masyarakat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.